Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Arlita. Saya berasal dari kelas 1B Prodi Bimbingan dan Konseling. NPM saya A1L0228. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sebuah syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, adanya kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Sumber hukum Islam yang pertama yang paling utama, semua hukum Islam harus merujuk terlebih dahulu kepada Al-Quran, karena isi Al-Quran merupakan firman Allah yang sudah pasti kebenaran di dalamnya dan sudah terbukti bermanfaat. Ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah ayat pertama sampai kelima surat Al-Alaq. Al-Quran merupakan firman Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Membacanya mengandung ibadah dan bersifat sebagai mukjizat. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat penting. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Yang ketiga, keutamaan dan kebenaran dalam mempelajari Al-Quran. Dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, itu semua sudah dicontohkan Nabi Muhammad SAW di kehidupan sehari-harinya. Seluruh ucapan maupun aktivitas Nabi senantiasa sesuai dengan tuntutan Al-Quran. Membaca Al-Quran harusnya sejak dini, sehingga petunjuk dan pedoman bagi umat manusia guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tiada kepalsuan dalam Al-Quran. Yang ada adalah perkataan atau kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah. Al-Quran juga sumber segala ilmu pengetahuan. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah suatu kewajiban serta tanggung jawab seorang muslim terhadap kitab sucinya. Tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah, kecuali orang-orang yang mampu melaksanakan kedua hal tersebut. Di sini saya akan menjelaskan apa itu as-sunnah. As-sunnah secara bahasa atau etimologi adalah jalan, peraturan, cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji. As-sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Pembagian as-sunnah ada 3. Yang pertama, sunnah mutawatirah adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh sekumpulan perawi yang menurut kebiasaannya. Individu-individunya itu tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Yang keempat, adanya ijtihad, berasal dari bahasa Arab yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Di dalam agama Islam, ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Yang kelima, ijtihad menempati kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi ijtihad ialah untuk menetapkan hukum sesuatu ketika tidak ditemukan dalilnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam adalah sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan hadis apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud. Ijtihad adalah hasil pemikiran para ulama dan ahli fikih.